Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video tutorial ini akan saya demonstrasikan bagaimana melakukan pembobotan kata dengan algoritma TF-IDF. Sebelumnya mungkin kita pengenalan dulu gitu ya, algoritma TF-IDF itu apa. Jadi TF-IDF itu kepanjangan dari term frekuensi ya. IDF-nya itu Inverse Document Frequency. Algoritma TF-IDF ini merupakan algoritma yang berguna untuk menghitung bobot setiap kata yang secara umum digunakan. Jadi secara sederhananya algoritma TF-IDF ini digunakan untuk mengetahui gitu ya, seberapa sering suatu kata itu muncul dalam dokumen. Mungkin untuk gambarannya dalam sebuah situs search engine gitu ya, ketika kita memasukkan keyword, kemudian akan muncul beberapa list dokumen yang match gitu ya, yang match dengan keyword yang kita inputkan. Untuk ranking yang pertama, yang teratas, secara logika mungkin itu yang paling erat hubungannya ya, yang dianggap oleh search engine tersebut adalah yang paling erat kaitannya dengan inputan dari kata kunci yang kita masukkan. Teknik tersebut bisa kita pelajari salah satunya dengan menggunakan algoritma TF-IDF. Jadi ini ada simulasi. Saya simulasikan ada beberapa dokumen gitu ya. Saya simbolkan di sini dokumen 1 sebagai D1 berisi program logika dan semantik. Untuk dokumen 2 saya simbolkan dengan D2. Ini berisi tentang ilmu antar individu. Kemudian dokumen 3 saya simbolkan dengan D3. Dalam program ilmu terdapat transfer ilmu semantik. Di sini yang saya tandai dengan font merah ini merupakan kata kunci dari yang kita cari. Nih ya, saya tandai warna merah. Jadi kata kunci yang kita masukkan ini adalah ilmu semantik, maka dokumen yang akan muncul tentu saja yang berhubungan dengan keyword yang kita masukkan. Jadi jumlah dokumen ini total ada 3 ya. Mungkin perlu diketahui sebelumnya bahwa implementasi dari algoritma TF-IDF ini kita asumsikan sudah melalui data, maksudnya data dalam data yang akan diimplementasikan ke algoritma TF-IDF ini saya asumsikan sudah melalui tahap text processing terlebih dahulu ya. Jadi sebelumnya sudah mengalami text processing cascading misalnya, kemudian tokenizing, filtering, dan stemming. Sehingga nanti yang kita masukkan ke list token itu benar-benar data yang sudah bersih ya, yang tidak memiliki kata penghubung atau yang tidak memiliki kata yang memiliki imbuhan gitu ya. Seperti di dalam list token yang di sini, ini sudah melalui tahap scaffolding ya. Kita lihat di sini kata program ini sudah tidak diawali dengan huruf besar, kemudian logika masuk di list token, kemudian kata dan ini sudah tidak ada ya, karena dia sudah lolos pada tahap preprocessing di tahap filtering ya. Selanjutnya antar ya, kata antar, kemudian dalam, kemudian kata terdapat, ini juga sudah tidak ada. Sehingga yang dihasilkan, yang diproses ke lebih lanjut ini adalah sebagai berikut ya. Ada term program, logika, semantik, ilmu, individu, dan transfer.
Ya, untuk selanjutnya di tabel sebelah token ini ada tabel saya singkat KK ya. KK ini merepresentasikan kata kunci di sini ya. Jadi dokumen dari kata kunci ini kita cocokkan dengan list token yang ada di kolom pertama. Apakah kata program ini terdapat dalam kata kunci? Jawabannya tidak ada ya, karena kata kunci itu hanya terdiri dari dua term, yaitu ilmu dan semantik. Jika tidak ada, maka kita isikan value-nya 0. Kemudian kata logika, apakah ada kata logika di dalam dokumen kata kunci? Tidak ada, maka nilainya 0. Semantik juga, semantik ada ya, semantik ada, maka kita isikan value-nya 1. Kemudian untuk ilmu ada, maka kita inputkan value-nya 1. Untuk individu tidak ada, maka kita inputkan value-nya 0. Transfer juga tidak ada, maka kita inputkan value-nya 0. Baik. Selanjutnya adalah perhitungan TF ya, TF atau term frekuensi. Di dalam TF ini kita mau menghitung seberapa sering jumlah kata itu muncul dalam dokumen. Jadi kita mau mapping dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Jadi di dalam tabelnya ini saya simbolkan dengan D1 untuk dokumen 1, ini ya. Dokumen D2 untuk dokumen 2, D3 untuk dokumen 3. Untuk pengisian checking value-nya itu sama seperti di kata kunci. Jadi apakah program ini terdapat dalam dokumen 1? Jika iya, maka inputkan nilainya 1. Apakah logika masuk ke dalam dokumen 1? Iya, maka inputkan ke dokumen 1 value-nya. Apakah semantik ini masuk pada dokumen 1? Masuk ya, maka kita isikan nilainya adalah 1. Berikutnya untuk ilmu, individu, dan transfer, ini term ini tidak ada dalam dokumen 1, maka kita isikan nilainya adalah 0. Gitu ya. Selanjutnya untuk D2 sama caranya seperti D1 ya, tinggal mencocokkan apakah yang ada dalam list token ini masuk dalam dokumen D2 ya. Apakah program ini terdapat dalam dokumen 2? Tidak ada, maka kita isikan 0. Logika tidak ada ya, maka kita isikan 0. Semantik tidak ada, kita isikan 0. Ilmu ada ya, maka kita isikan 1. Individu ada, maka kita isikan 1. Transfer tidak ada, kita isikan 0. Selanjutnya untuk dokumen 3. Untuk dokumen 3, kata program ada ya, ada dalam dokumen 3, maka kita isikan 1. Logika tidak ada. Semantik ada ya, 1. Kita inputkan 1. Ilmu, nah untuk term ilmu ini ada 2 yang dikandung dalam dokumen 3, ilmu yang ini dengan ilmu yang ini, maka kita isikan sesuai dengan yang kita temui ya. Jadi ada 2 term yang terkandung dalam dokumen 3. Selanjutnya untuk individu tidak ada kata yang terkandung dalam dokumen 3 untuk kata individu, maka kita isikan 0. Transfer ada 1, kita isikan 1. Selanjutnya untuk perhitungan DF ya. DF ini adalah
menghitung dokumen frekuensi ya. Jadi jumlah kata yang terkandung pada dokumen ya. Kata yang terkandung dalam jumlah dokumen yang mengandung kata ya, kebalik ya. Jumlah dokumen yang mengandung kata, misalkan ini D1, D2 itu mengandung kata program. Berarti ada 2 dokumen yang mengandung kata atau term program. Nih, jadi kita isikan 2. Beda ya, beda dengan yang kata yang terkandung dengan dokumen yang terkandung gitu ya. Kalau kata yang terkandung bisa jadi kita tinggal samerikan saja ya, samerikan saja 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3 gitu ya. Tapi ini kan bukan ya. Kita menghitung jumlah dokumen yang mengandung term ini ya. Ya, tadi untuk DF yang pertama untuk program ini dikandung oleh D1 dan D3, maka 2 DF-nya. Untuk logika dikandung oleh dokumen 1 sehingga DF-nya 1. Semantik ini dikandung oleh dokumen 1 dan dokumen 3 sehingga hasilnya 2 DF-nya. Untuk ilmu ini dikandung oleh dokumen 2 dan 3 ya. Sehingga DF-nya adalah 2. Ingat ya, dikandung oleh dokumen 2 ini dan dokumen 3 ini. Sehingga ada 2 dokumen yang mengandung term ilmu. Kita isikan di sini 2. Selanjutnya untuk individu hanya ada 1 dokumen yang mengandung kata individu, D2, maka kita isikan 1. Untuk transfer kita isikan 1 dari D3 ini ya, kita masukkan di sini. Selanjutnya untuk menghitung D per DF ya, ini D ini adalah dokumen ya, dokumen ke N ya. Dokumen ke N ini, N di sini adalah berapa banyak dokumen yang kita miliki. Di sini kan kita memiliki jumlah dokumen 3 ya. D1, D2, dan D3. Maka D-nya, nilai dari N-nya adalah 3. Tinggal kita inputkan saja. 3 dibagi dengan DF. DF-nya diambil dari angka ini. 1, 2, 3 dibagi dengan DF. Jadi 3 dibagi dengan 2 hasilnya 1,5. 3 dibagi dengan 1 hasilnya 3. 3 dibagi dengan 2 hasilnya 1,5. 3 dibagi 2 hasilnya 1,5. 3 dibagi 1 hasilnya 3. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Berikutnya, setelah kita mendapatkan nilai D per DF, kita menghitung nilai dari IDF ya. IDF itu dirumuskan dengan logaritma D per DF. Sehingga kita tinggal, kita sudah punya D per DF ya, ini, di kolom ini, D per DF. Sehingga kita tinggal masukkan saja rumus logaritmanya, log D per DF. Kalau di Excel ya cukup menginputkan pakai rumus log gitu aja ya, log, kemudian disorot kolomnya, disorot selnya, kemudian langsung enter. Atau mau pakai kalkulator juga silakan, tinggal log 1/2 berapa hasilnya. Di situ muncul 0,176. Seret ke bawah, muncul hasilnya. Ya, berikutnya kita mau mencari bobot dari setiap kata ya. Bobot kata diinisialisasikan dengan W ya. W ini masing-masing kata ini kita cari bobotnya. Saya pisahkan untuk yang kata kunci di sini bobotnya, untuk D1 di sini, D2 dan D3. Untuk kata kunci sebenarnya tinggal kita masukkan saja nilai dari log
D per DF-nya ke dalam nilai dari TF D123 dan keywordnya ya. Misal untuk bobot dari program ini diambil dari nilai 0 ini ya. Nilai 0 ini kita masukkan ke nilai IDF ini kita masukkan ke sini. Jika ini nilainya 0, maka otomatis bobotnya juga 0 ya. Kemudian untuk yang logika, bobot dari kata kunci bobot dari kata logika di kata kunci adalah 0 ya, karena di sini 0, maka bobotnya adalah 0. Untuk yang semantik dia punya bobot 0,176 ya, maka kita inputkan 0,176 di sini. Selanjutnya untuk ilmu di sini memiliki bobot, di sini ada ya, ada nilainya 1, maka kita masukkan 0,176. Jadi bobot dari term ilmu di kata kunci adalah 0,136. Untuk yang individu dan transfer ini bobotnya 0. Untuk D1 sama halnya dengan kata kunci, teman-teman tinggal memasukkan saja nilai logaritmanya. Jadi yang ini ya, yang ini diaplikasikan ke sini. Untuk program logika semantik ini ada nilainya, maka tinggal kita inputkan. Untuk yang D1 bobotnya adalah kata program, bobotnya 0,176, kita masukkan di sini. Kemudian logika bobotnya adalah 0,477, kita masukkan di sini. Kemudian semantik 0,176, kita masukkan di sini. Untuk yang lainnya bobotnya 0 ya, 0. Berikutnya untuk yang D2 ini sama seperti cara sebelumnya, tinggal masukin saja logaritmanya ke dalam nilai ini. Jadi ketika si program ini ya, term logika, program logika semantik ini nilainya 0, maka bobotnya juga 0. Kemudian ilmu dan individu ini nilainya 1, maka kita inputkan 0,176 dan 0,477. Untuk yang transfer nilainya adalah 0 ya. Untuk D3 kita cek di sini program ada nilainya ya, maka kita masukkan bobotnya adalah 0,176, kita masukkan di sini. Kemudian untuk yang logika 0, kita masukkan bobotnya 0. Kemudian semantik 1 ya, maka kita masukkan 0,176. Kemudian ilmu ini bobotnya adalah 0,176 dikali dengan 2 ya, karena di sini nilainya adalah 2, maka tinggal kalikan saja 0,176 dikali dengan kemunculannya berapa kali ya, 2 kali, maka hasilnya adalah 0,352. Selanjutnya untuk individu bobotnya 0, untuk transfer ini bobotnya 0,477. Oke, berikutnya adalah mencari perankingan ya. Untuk mencari perankingan kita summary-kan saja ya, tambahkan saja antara kedua kata kunci ini ya, kedua kata ini, ilmu dan semantik. Ini bobotnya kita tambahkan ya. Jadi bobot semantik dan ilmu, saya boleh blok dulu ya. Oke. Jadi untuk dokumen 1 kita tambahkan ya, kita tambahkan
bobot kata semantik dan ilmu yang terdapat dalam dokumen 1. Jadi 0,176 ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah 0,176. Berikutnya untuk yang D2 sama 0 ditambah dengan 0,176, hasilnya 0,176. Kemudian untuk yang D3 0,176 ditambah dengan 0,352, hasilnya 0,528. Sehingga ini bisa kita simpulkan ya, ranking pertama untuk dokumen ranking 1 untuk dokumen ini sudah terlihat ya, yang dokumen yang tertinggi bobotnya adalah yang ranking pertama, berarti yang kemungkinan muncul dalam pencarian ini adalah dokumen 3 ya, D3. Selanjutnya untuk dokumen 2 dan dokumen 3. Untuk yang dokumen 2 ini dokumen 2 dan dokumen 3 belum bisa kita definisikan karena bobot setiap dokumennya ini memiliki nilai yang sama ya, yaitu 0,176, sehingga ini belum bisa kita definisikan ini dia yang kedua ini siapa nih yang punya ranking keduanya. Jadi baru bisa disimpulkan yang ranking pertama adalah D3. Nah, untuk mengetahui dokumen dalam ranking 2 dan 3 itu siapa, apakah dokumen 1 ataukah dokumen 2, maka insya Allah akan saya buat di video pembelajaran berikutnya. Sekian video pembelajaran tutorial TF-IDF hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.